Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini kita sudah sampai pada pembelajaran 2 ya, halaman 18. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist ya. Nah, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya. Cari playlistnya kelas 5 buku tematik gitu ya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, di atasnya kolom komen. Ya, kalau enggak bisa ya masuk saja ke channel, nanti dicari ya di playlistnya di dalam channel. Sudah saya susun biar mudah ditemukan. Ya, nama playlistnya adalah kelas 5 buku tematik ya. Oke, kita akan bahas pembelajaran 2 sekarang ya. Bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial ya, dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Ini masalahnya ya. Kalau mereka datang berdagang dengan baik-baik ya kita tambah suka, kita kan butuh menjual produk-produk kita. Tapi yang jadi masalah ya, mereka datang itu yang tadinya berniat baik ya, tadinya itu ingin mencari rempah-rempah ya, berdagang biasa ya, kelihatannya baik-baik, tapi ya itu mereka ternyata punya maksud tersembunyi ya, untuk berbuat jahat pada kita ya, demi mewujudkan semboyan 3G ya, yaitu gold, glory, dan gospel. Bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia ya, tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial mereka bentuk semata-mata ya, pemerintahan kolonial itu hanya untuk apa? Semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Bagaimana pemerintah kolonial di Indonesia terbentuk, bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Nah, kita baca bacaan berikut dengan seksama. Ya, peristiwa-peristiwa masa pemerintahan kolonial Inggris. Ya, setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 ya, Inggris ya. Ya. Di pekerjaan sebelumnya Inggris datang ada sudah ya. Jadi kita lewati aja. Jadi datang pada tahun 18-an ya intinya. Nah, ini yang dilakukan Inggris setelah menguasai Indonesia. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ya, mengundang ahli pengetahuan luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Nah, kalau ini sih enggak apa-apa ya. Jadi untuk keilmuan. Nomor 2, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai ya, sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Sebenarnya bunga bangkai dengan bunga Rafflesia ternyata beda. Jadi bunga bangkai itu kayak semacam umbi-umbian ya, sejenis porang gitu. Tapi Rafflesia arnoldii itu sejenis benalu. Ya, beda. Bentuknya bulat ya. Kalau bunga bangkai itu bentuknya seperti piala gitu. Ya. Sekarang kita membedakan bunga bangkai dan Rafflesia arnoldii. Nah, bunga Rafflesia arnoldii kayak bulatan bulat gini, terus ada gini, ini besar sekali bunganya. Nah, ini bunga Rafflesia arnoldii. Kalau bunga bangkai di sini ada ruangannya di tengahnya sini ya. Kalau bunga bangkai bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Besar juga, raksasa juga. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari samping, ini dilihat dari atas. Oke, beda. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Nah, kebun raya Bogor yang membangun Inggris
Ya, Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Ya, jadi Inggris itu menjajah tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi lumayan Inggris nggak jahat-jahat banget kelihatannya ya. Nah, tapi kebijakan ekonominya, ya kebijakan ekonomi menghapus kontingenten penyerahan ganti dengan sistem sewa tanah land rente. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Nah ini, jadi ini milik negara Inggris lagi, dan kita itu menanam di tanah kita sendiri harus membayar pajak ke Inggris. Nah, ini kan enggak fair ini. Menghapus kontingenten penyerahan ganti dengan sistem sewa tanah. Dengan sistem sewa tanah, ya semua tanah dianggap milik negara. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor berikut. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Ya, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Kemudian keterbatasan pegawai-pegawai Raffles dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah ini masalahnya. Di desa-desa itu masih sangat tradisional waktu itu. Ya, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial. Dalam bidang ini Raffles menetapkan kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, ya. Ini kebijakan di bidang pemerintahan, ya. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Ya. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Nah, ini jadi hukum di Inggris ini ya lumayan bisa memperbaiki, ya. Jadi memperbaiki sistem yang ada. Jadi penjajah itu tidak 100% buruk, ya, ada efek positifnya juga. Nah, sekarang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Ya, pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, ya, dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Ya, kalau Belanda di Banten, ya. Sejak pelayaran de Houtman banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda, masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Dan pedagang-pedagang itu saling bersaing, ya, agar tidak terjadi persaingan antar sesama pedagang Belanda, dibentuklah VOC. VOC itu Persatuan Dagang. Jadi awalnya bukan resmi kayak utusan negara, bukan, atau perpanjangan pemerintahan Belanda, bukan. Jadi pedagang VOC. Verenigd Oost-Indisch Company, ya, Verenigd Oost-Indisch Company. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang bernama VOC. Ya, ada dukungan dari pemerintah juga. Ya, pada tanggal 20 Maret 1602. Tapi bukan langsung perpanjangan dari pemerintahan, ya. Ini adalah kongsi dagang awalnya. Nah, tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kembali rempah-rempah, andalan kita, kekayaan kita malah menjadi bumerang bagi kita, ya, karena ternyata pedagang-pedagang itu tidak mau berdagang dengan fair, ya. Pedagang-pedagang itu maunya menguasai, ya. Pengalian kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Nah, akhirnya karena ini sangat menguntungkan, akhirnya kerajaan mengambil alih. Memasuki abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Ya, faktor internal yang menyebabkan VOC adalah sebagai berikut. Banyak pegawai VOC yang korupsi. Nah, ini korupsi ternyata menggerogoti pemerintahan VOC ini, ya. Ya. Jadi korupsi ini, ya, bagaimanapun juga itu merusak, ya, bersifat merusak korupsi. Jadi korupsi itu kejahatan yang ekstra, ya, extraordinary. Nomor 2, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Nah, wilayah Indonesia sangat luas, ya.
Jadi mengawasi itu tidak mudah. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosakan VOC adalah sebagai berikut. Meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Ya kita itu dijajah, tapi penjajah kita itu kalah sama Prancis. Ya kan, akhirnya penjajah kita juga kayak energinya kehabisan energi ya. Ya, penentangan oleh rakyat terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Apalagi peperangan di Ponorogo, waduh itu menghabiskan biaya yang sangat besar itu. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Ya, Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, ya, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon dan Belanda. Jadi Jawa mau dipertahankan, ya, maka Daendels dikirim ke Jawa. Jadi daerah-daerah ini sudah dikuasai Inggris, ya. Jadi Indonesia itu sejak dulu jadi rebutan bangsa-bangsa asing karena kekayaan alamnya. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi ini awal mula antek-antek Belanda itu di sini. Mereka ngambil pasukan dari orang Indonesia. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan panjang lebih dari 1.100 km. Sampai sekarang jalan itu masih ada, masih dipakai. Ya, ini dengan kerja paksa ini ya. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Ya, ini kita kerja tanpa dibayar. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi. Ya, ini kita diperas sampai kering ini. Memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Ya. Buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Inggris? Ya, jelas Thomas Stamford Raffles. Ya, ini adalah yang paling terkenal ya. Sampai sekarang kita kenal dengan nama bunga Rafflesia Arnoldi itu. Thomas Stamford Raffles. Kalau dari Belanda tadi sudah disebutkan adalah Cornelis de Houtman. Houtman. Terus di Belanda juga ada Daendels ya, yang tadi barusan kita baca. Terus ada juga Jason, ada Van den Bosch, macam-macam. Ya, tapi nggak disebutkan dari DC. Terus ada Van den Bosch. Tapi yang disebutkan tadi ini ya Daendels ini ya, Daendels. Ini sebagai tambahan saja pengetahuan Van den Bosch. Ya, tapi yang ada di buku tadi ini ya. W. Daendels versi kita baca ini tadi. Daendels. Di manakah kekuasaannya? Inggris itu tadi sudah menyerang dan menguasai Sumatera, Ambon, Banda, Jawa, ya. Kekuasaan Inggris pernah menguasai ini ya, Sumatera, Ambon, ya, Banda. Tadi, sebentar. Ya, Sumatera, Ambon, Banda. Tadi saya telah menguasai daerah Sumatera, Ambon, Banda.
Ya, ini boleh ditulis Wedendel saja ya, yang ini tidak apa-apa, biar nggak terlalu panjang. Kalau Belanda hampir seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris tadi ya ada sistem sewa tanah, terus apa lagi? Pembagian wilayah menjadi 16 karesidenan ya, pembagian wilayah menjadi 16 karesidenan. Terus kemudian kerja rodi ya, kerja rodi, terus kemudian nah ini aja ya tempatnya biar nggak terlalu termakan. Sekarang Belanda, Belanda itu penyerahan hasil bumi, tanam paksa, banyak sebenarnya, pembangunan benteng-benteng, terus mana tadi? Nah ini Belanda, yang diambil Dendel saja kita ambil ya. Nah ini langkah-langkah tempuh membangun pabrik senjata, ya, membangun pangkalan militer. Kalau ditulis semuanya nggak cukup ya. Membangun pabrik senjata, pabrik senjata, membangun pangkalan militer. Ya ini. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Sangat menderita. Menderita. Ya. Jadi karena ya ini aja, singkat aja, sangat menderita dalam berbagai aspek ya. Kita diminta untuk membayar pajak padahal kita menanami tanah kita sendiri, membayar pajaknya ke mereka. Bahkan kita disuruh kerja rodi ya, kerja tidak dibayar. Bentuk kelompok diskusi yang beranggotakan 3-5 siswa, lakukan diskusi kelompok mengenai permasalahan berikut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudra bangsa Indonesia. Ya, pada intinya faktor pertama sebenarnya jatuhnya ke Konstantinopel, ke tangan Turki, sehingga mereka harus mencari rempah-rempah sendiri ke asalnya. Konstantinopel ke tangan Turki, sehingga mereka harus mencari rempah-rempah ke daerah asalnya. Ke daerah asalnya. Sebenarnya mereka tidak tahu asalnya dari mana. Tahunya tempat perdagangan itu di Malaka, ya, yang rame. Nah, setelah menguasai Malaka, mereka baru tahu, ternyata cengkeh, pala itu banyak di Ambon, Jawa juga banyak rempah-rempah yang mereka butuhkan. Ringkasan peristiwa dibentuknya VOC, ya. VOC ya, ringkasannya adalah yang B ini ya. VOC dibentuk sebagai kongsi dagang ya bangsa Belanda, karena sangat menguntungkan diambil alih pemerintah Belanda.
Apalagi ya pemerintah Belanda itu sangat membutuhkan biaya untuk perang melawan Perancis. Ya pada akhirnya kalah Belanda. Kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa jelas ini sangat menderita. Sangat menderita. Ya, ini bisa dikembangkan lagi ya pada intinya ini. Ya. Jadi VOC itu dibentuk ya adalah grup dagang, kongsi dagang sebenarnya. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Beri kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berbicara dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ingat, saat berbicara di depan kelas, pastikan suaramu cukup jelas terdengar. Bicaralah dengan kalimat yang teratur dan tidak terburu-buru. Jika kamu telah selesai presentasi, mintalah satu orang temanmu untuk memberikan penilaian seperti dalam tabel di bawah ini. Kamu juga memberikan penilaian terhadap presentasi seorang temanmu. Ya, jadi kriteria adalah bahasa yang digunakan, apakah bahasa yang digunakan baik dan benar. Ya, jadi bagus kalimat jelas mudah dimengerti misalnya bahasa yang digunakan ya. Cukup kalimat cukup jelas, tapi ada bagian kalimat yang ada kata yang sulit dimengerti. Ya, berlatih lagi kalimat sulit dimengerti. Jadi kalimatnya mungkin dia ngomongnya itu susah dipahami gitu ya. Suara presentasi, apakah terdengar jelas, apakah kurang jelas, apa tidak terdengar. Sikap saat presentasi, berani penuh percaya diri atau cukup berani tapi tampak masih ragu, atau tidak percaya diri, malu, tidak mau berbicara. Nah, itu dinilai ya. Itu penilaian-penilaian yang dibutuhkan. Perubahan wujud benda. Ya, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam ya yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai. Misalnya, air itu sifat-sifatnya seperti ini. Nah, kita kan tahu ya, di laut, di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk-bentuk benda tersebut. Ya, untuk mengambil manfaat tentu saja. Ya, meskipun hanya 3 wujud, ya, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Ya, baik itu suhu maupun tekanan. Ya, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim. Ya, jadi di sini adalah gas ya. Yang saya simbolkan seperti ini adalah gas. Ya, ini adalah simbol udara pada elemen udara ya, simbol elemen udara sebenarnya ini. Ini adalah gas. Terus ini adalah padat. Ya, saya menggunakan simbol elemen tanah. Ya, yang pernah lihat Avatar pasti tahu ya. Dan ini adalah cair. Ya, ini adalah simbol elemen air pada Avatar. Ya, nah, dari padat menuju cair, ya, padat menuju cair, ini mencair. Dari cair menuju padat ini adalah membeku. Ini padat. Ini cair, dikasih gambar biar menarik saja. Yang ini udara atau gas. Dari cair menuju gas, ya, ini namanya menguap. Dari gas menuju cair, mengembun. Nah, dari gas menuju padat, ini dari padat menjadi gas dulu menghablur. Menghablur. Agak jelek tulisannya ya. Saya tulis ulang di sini, menghablur. Atau di sini nggak kelihatan, menghablur. Ya. Kalau dari gas menjadi padat, redeposisi. Ya. Oke.
Yang ini menghablur ya, tulisannya nggak begitu jelas. Saya kasih tanda biru saja, menghablur untuk ini. Nah, kita lanjutkan. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Ini adalah membeku. Ya, kebalik. Membeku dari cair menjadi padat, ini membeku. Ya, perubahan wujud dari cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu lingkungan menjadi dingin. Ya, benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai sehari-hari. Ya, kemudian mencair. Ya, mencair adalah perubahan wujud benda padat dari menjadi benda cair, padat menjadi cair. Ini mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya adalah es yang mencair, bisa coklat yang mencair, ya, macam-macam. Ya, bisa mencair, bisa lemak yang mencair juga ya, bisa ya. Margarin misalnya kita panaskan akan mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ya, cair menjadi gas ini menguap. Saya pakai warna hijau. Ya, menguap adalah benda cair menjadi gas. Nah, itu adalah menguap. Merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan benda cair ke gas. Pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air karena memang berubah. Ya. Jelaskan peristiwa membeku dan mencair. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari padat ya, mencair, padat menjadi cair. Menjadi cair. Apakah besi bisa mencair? Bisa. Suhunya tapi harus sangat tinggi. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Membeku ya, perubahan wujud ya cair menjadi padat karena suhu ya turun sampai di bawah 0 derajat Celcius. Itu membeku. Menguap adalah perubahan wujud cair ya menjadi uap karena suhu. Nah, kalau ini turun, ini naik. Kali ini kan turun ya. Ini naik. Ya, sampai 100 derajat Celcius. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Mencair perubahan wujud atau mencair adalah gitu ya, dikasih adalah. Mencair adalah perubahan wujud dari cair, dari padat menjadi cair, menjadi cair. Sedangkan menguap adalah perubahan wujud
dari cair menjadi uap. Persamaannya apa? Persamaannya keduanya membutuhkan energi panas. Ya, kalau perbedaannya ya ini tadi. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair dan menguap? Ya, yang menyebabkan perubahan suhu. Perubahan suhu. Ya, kalau nanti sudah di SMP, ya selain suhu dan tekanan. Ya, tapi dan tekanan ini saya kasih dalam kurung karena memang sekarang belum diajarkan. Ya, apa saja yang menyebabkan, tapi kalau apa saja diharapkan lebih dari satu ya enggak apa-apa. Perubahan suhu dan tekanan udara. Perubahan suhu dan tekanan lingkungan. Nah, ini komplit ya. Jadi memang dua hal ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair dan menguap. Peristiwa sehari-hari apakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Ya, oh ya, contoh tekanan ini sebagai tambahan. Gas LPG itu seharusnya dalam bentuk gas. Ya, LPG seharusnya dalam wujud gas. Tetapi karena tekanan ya tabung LPG sangat tinggi, maka berwujud cair. Ya, karena tekanan tinggi. Ya, jadi gas LPG kalau diocok-ocok ada airnya, kalau dibuka enggak ada airnya karena begitu keluar jadi gas. Ya, ini contohnya. Peristiwa sehari-hari apakah yang menunjukkan peristiwa mencair? Ya, contohnya adalah es yang dibiarkan di atas meja, margarin yang dipanaskan ya di atas kompor. Tentu saja di dalam wajan dan kompornya menyala ya. Maksudnya gitu ya. Nah, ini adalah peristiwa sehari-hari yang menunjukkan peristiwa mencair. Terus coklat yang dikukus dia juga akan mencair ya, atau dibiarkan gitu aja lama-lama mencair ya. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Ya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas. Apakah hanya air yang bisa membeku? Enggak, minyak juga ya, minyak ya yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kalian coba minyak goreng kalian ambil dalam mangkok, kalian masukkan dalam kulkas, membeku juga ya. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan peristiwa menguap? Menguap adalah saat merebus air. Menguap bukan bangun tidur, bukan itu ya, maksudnya menguap perubahan wujud ya. Saat merebus air ya, ini peristiwa menguap. Kalian membuat mie instan merebus air ya. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan peristiwa menguap? Saat merebus air, saat menjemur pakaian ya, ini juga menguap. Jadi menguap tidak harus suhu 100 derajat ya. Saat menjemur pakaian ya, apalagi yang menguap saat menjemur ikan asin ya. Menjemur ikan asin. Dan yang sering adalah saat membuat garam. Ditambah garam itu terjadi sehari-hari kalau ditambah garam ya. Ya, peristiwa penguapan.
Bersama dengan teman sekelompokmu, rancanglah percobaan menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tulislah tahap-tahap langkahnya. Gambarlah setiap tahap yang kamu rancang. Lakukanlah percobaan sesuai dengan tahap yang kamu rancang. Catatlah setiap perubahan yang terjadi dengan sesama. Buatlah laporan percobaanmu dalam sebuah poster. Pada poster jelaskan perbedaan utama ketika peristiwa perubahan wujud tersebut. Gambarlah hubungan antara ketiga perubahan wujud benda tersebut dalam sebuah bagan. Jelaskanlah. Presentasikan dengan percaya diri. Ya, poster perubahan wujud benda. Ya, jadi kalian bisa membuat seperti ini ya. Di sini gas, bisa gambar kayak gas tadi ya, dikasih ilustrasi biar menarik. Ya, ini adalah simbol dari gas, kita ambil dari avatar ya, gas. Ya, ini kita simbol dari padat. Sebenarnya ini simbol tanah ya, kita pinjam sebagai simbol padat. Ya, dan di sini adalah simbol air ya, simbol kita cairan ya, enggak pas-pas banget tapi lumayan daripada tidak ada simbolnya ya. Padat, ini cair ya. Dari cair menuju gas ini menguap, dikasih tulisan menguap ya, nulis miring itu susah ya, menguap ya. Dari gas menuju cair ini mencair, mengembun ya. Kalau dari padat menuju cair ini artinya mencair ya, dikasih panah jangan lupa. Dari cair menjadi padat, membeku. Nah, kalau ini dari padat menjadi gas, menghablur. Di sini redeposisi. Nah, oke. Kamu telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas berserta sifat-sifatnya. Benda berwujud gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Nggak bisa kita melihat angin, tapi kita bisa merasakan sejuknya kipas angin. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan hembusan angin. Angin juga menyapu daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Kini ayo berlatih menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya, sesuai dengan petunjuk kita pakai do-nya adalah Adante. Do-nya adalah C, maaf. Ya, dinyanyikan Adante. Ini lambat ya, lagu yang lambat. Ya. Dengan ketukan 4/4. Ya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Nah, ini ngambil nadanya biar pas. Kan di sol, mulai dari sol toh. Tanah airku. Oke. Tanah airku Indonesia, negeri elok yang amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa tanaman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai liur di pantai, berbisik-bisik
puja pulau nan indah permata tanah airku Indonesia. Kita nyanyikan sekali lagi ya sama-sama. Paling nggak berani ngambil suara terlalu tinggi lagi. Ternyata terlalu tinggi tadi ngambil suaranya. Kalian paskan juga ya suaranya yang pas bagaimana. Tanah tanah airku Indonesia, negeri elok yang amat ku cinta. Nah ini pas. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tiur di pantai, berbisik-bisik raja memuja-puja, memuja pulau nan indah permata tanah airku Indonesia. Oke, gitu ya. Ini kalau kalian nggak cocok dengan nada C bisa D, bisa G ya, terserah mana yang cocok ya. Nah, kelihatannya Pak Ali juga nggak cocok pakai C ya. Agak maksa tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah mentok ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 27. Sekarang kita ke halaman 28. Ya. Ini halaman 28 ya. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Ya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari. Namanya aja lagu wajib ya. Ini wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan dan membangkar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Lirik lagu wajib bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya lagu wajib menggunakan irama penuh semangat dan atau berupa himne. Ya. Lagu wajib diajarkan, dipelajari dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan terkandung di dalamnya. Memang lagu yang kita pelajari tadi lebih bukan semangat ya, tapi syahdu, kita kayak benar-benar kayak menghayati gitu ya. Ya, jelaskan isi lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku ya. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Ya. Jadi kalau kita lihat liriknya lagi ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok yang amat ku cinta. Nah, kita itu mencintai negeri elok yang namanya Indonesia ini. Tumpah darahku yang mulia. Jadi tumpah darah itu menunjukkan apa? Kita rela mati demi bangsa Indonesia. Ya, tumpah darah. Ya. Yang ku puja sepanjang masa, sampai kapanpun kita akan memujanya. Ya, tanah airku aman dan makmur. Indonesia tuh aman, makmur, gemah ripah loh jinawi,
Pula kelapa nan amat subur. Indonesia adalah negara yang subur, makmur ya. Pulau Melati pujaan bangsa. Melati adalah tanaman khas di Indonesia, menjadi simbol Indonesia. Kita mencintai Indonesia dengan segala kekhasannya yang disimbolkan melati ini. Ya, yang menjadi pujaan bangsa bukan hanya Indonesia. Sejak dulu kala. Nah, bangsa-bangsa di dunia itu sudah memuja Indonesia karena kekayaan alamnya. Dulu gara-gara rempah-rempahnya, sekarang dipuja-puja gara-gara apa? Kekayaan tambangnya. Melambai-lambai nyiur di pantai. Itu menunjukkan keindahan Indonesia yang selalu menyapa seluruh dunia, disimbolkan dengan lambaian nyiur kelapa ya, atau daun kelapa. Berbisik-bisik Raja Kelana. Jadi berbisik-bisik orang-orang yang suka berkelana, para penjajah, para pengeksplorasi dunia, itu berbisik-bisik membicarakan Indonesia. Di mana ada rempah-rempah, di mana ada kekayaan alam, di mana ada surga dunia, itulah di Indonesia. Sekarang juga menjadi bisik-bisik, ingin menjadikan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membutuhkan bahan baku berupa tambang, berupa emas, untuk prosesor, nikel, dan membutuhkan litium untuk membuat baterai. Di mana? Di Indonesia. Berbisik-bisik mereka ingin rasanya memiliki kekayaan seperti Indonesia. Memuja pulau nan indah permai. Mereka tuh memuja keindahan Indonesia. Bagaimana kita tidak memuja Indonesia kita sendiri? Bagaimana kita tega menyakiti kekayaan alam Indonesia padahal bangsa lain itu sangat menghargai. Tanah airku. Tanah air itu menyimbolkan tanah dan air, artinya Indonesia itu sendiri. Indonesia. Nah, mari kita ambil resume ya, apa yang bisa kita rangkum dari itu. Pak Ali sudah bikin rangkuman di sini biar lebih siap tadi. Indonesia adalah negeri yang indah. Pertama ya, Indonesia adalah negeri yang indah. Ya, negeri yang indah dan terhormat. Ya, dan terhormat. Dipuja-puja ya, dan terhormat. Ya, yang sangat dicintai sampai kapanpun, yang sangat dicintai sampai kapanpun. Ya, tanah tumpah darah itu artinya kita rela mati demi Indonesia, rela menumpahkan darah kita. Itu tanah tumpah darah. Ya, Indonesia adalah negara yang kaya dan subur. Ya, Indonesia adalah negara yang kaya dan subur ya. Indonesia adalah negara kaya ya, subur, makmur, aman ya. Ya, yang sejak dahulu dipuja-puja seluruh bangsa ya. Yang sejak dahulu ya dipuja-puja ya bangsa seluruh dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Ya. Mereka berbisik-bisik, mereka sering memperbincangkan Indonesia. Ya, berbisik-bisik Raja Kelana. Artinya orang yang suka mengeksplorasi ya, para conqueror itu ingin datang ke Indonesia ya. Oke. Kita lanjutkan, ayo renungkan, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai informasi dari bacaan sejarah mengenai pemerintahan kolonial di Indonesia. Salah satunya tentang penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Walaupun
kita harus jujur. Jadi ada peninggalan yang baik juga. Ya, hukum kita masih diambil dari Belanda. Kita bisa perang diajari Jepang. Ada sisi baiknya juga, namanya blessing in disguise. Tapi jangan sampai itu terulang lagi ya. Penderitaan yang dialami luar biasa. Ya, akibat penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hampir semuanya pernah memperlakukan kerja paksa buat kita. Inggris pernah, Belanda pernah. Inggris mungkin enggak ya kalau kerja paksa ya. Ya, Belanda sama Jepang. Ya. Tuh. Bandingkan kondisi kehidupan pada masa pemerintahan kolonial dan kehidupan seperti yang kamu alami sekarang. Sekarang kita bebas berpendidikan. Dulu zaman Belanda yang boleh sekolah hanya anak para bangsawan. Sekarang semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang kamu rasakan? Rasa syukur, kita harus bersyukur ya. Kita telah merdeka, kita telah bebas. Kita tidak harus membayar pajak saat menanami tanah kita sendiri ke luar negeri ya. Bagaimana kamu mensyukuri kehidupan sekarang ini ya? Kita mensyukuri kehidupan sekarang ini dengan cara mengisi kemerdekaan ya. Ayo kita jawab ini, apa yang kamu rasakan ya? Kita harus mensyukuri kemerdekaan ini ya, dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif ya, dengan prestasi-prestasi, dengan kerja keras dan semangat ya, dengan hal-hal positif ya, dengan cara misalnya bekerja dengan giat, belajar dengan tekun, dan gigih dalam ya mengejar mimpi atau mengejar cita-cita. Kamu telah memahami konsep pengetahuan mengenai perpindahan kalor. Tuliskan benda-benda di kehidupan sehari-hari yang dapat berubah wujud karena perpindahan kalor. Ya, air menjadi es jika didinginkan. Ya, jika didinginkan, ini nyambung ya, didinginkan sampai di bawah 0 derajat Celcius. Air menjadi uap ya, atau gas ya, menjadi gas ya, uap air ya, atau dalam kurung gas gitu ya. Air menjadi uap air atau gas jika dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Ini air ini disebutkan pertama karena yang paling umum ya, dan sering kita lakukan. Terus selain itu juga margarin mencair saat dipanaskan ya. Ini juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Baju kering saat diuapkan, dijemur saat dijemur. Konsep ya, tuliskan nama benda dan kehidupan sehari yang dapat berubah wujud karena perpindahan kalor ya. Kering saat jemur karena air yang menempel pada baju berubah menjadi uap air, ya. Kapur barus ya, ini yang menghablur. Kapur barus lama-lama akan habis
ya karena menghablur. Oke. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari keluargamu di rumah. Identifikasilah, lalu tulislah kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya perubahan wujud benda. Ya, menjemur, ya baju, ya dari air cair menjadi gas, sama dengan tadi ya. Terus kemudian kita bisa merebus air, ini dari cair menjadi gas, kemudian membuat es, ya dari cair menjadi padat, ya, memakai kapur barus di lemari baju, karena ini bisa mengusir serangga ya. Itu perubahan padat menjadi gas. Ya ini panas saja ya. Oke. Kemudian mencairkan mentega saat masak. Margarin saat masak dari padat menjadi cair. Nah, ini ya kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ya, coba yang lain cari sendiri ya. Oke, untuk pembelajaran 3 kita akan pelajari di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.